Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Di video ini saya akan share kepada Anda salah satu teknik Bollinger Band yang paling powerful. Bollinger Band adalah sebuah indikator yang sangat-sangat powerful, akan tetapi jika digunakan secara tunggal maka dia tidak bisa menghasilkan profit yang maksimal. Oleh karena itu, untuk memperbesar probabilitas dan memaksimalkan profit, di video kali ini saya akan menggabungkan Bollinger Band dengan dua indikator yang juga tentunya sama-sama powerful, yaitu EMA 100 dan RVI atau Relative Vigor Index. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya mengucapkan selamat datang. Anda bisa subscribe di channel YouTube saya dan aktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi Forex dan Gold seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Dan nanti jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Saya akan bahas secara singkat saja teman-teman semua ketiga indikator ini dan apa fungsinya dalam sistem ini. Saya mulai dulu dengan Bollinger Band ya teman-teman semua. Jadi settingan Bollinger Band yang saya gunakan adalah periodenya 20 dengan deviasi 2 ya. Di sini saya menggunakan warna kuning dan saya agak tebalin agar biar lebih enak dilihat. Seperti yang kita semua sudah tahu ya teman-teman semua, Bollinger Band ini dia terdiri dari yang di atas ini adalah upper band, yang di tengah ini adalah medianya, which is ini adalah moving average-nya ya, dan yang di bawah ini of course ini adalah lower band. Dalam teknik ini ketika harga break di bawah lower band, ini menghasilkan sinyal buy buat kita ya. Sebaliknya ketika harga break di atas upper band, itu menghasilkan sinyal sell buat kita. Mengapa saya menggunakan sinyal yang seperti itu? Teman-teman, saya akan jelaskan ya. Karena Bollinger Band ini salah satu asumsi dasar yang ada di baliknya itu adalah harga itu most of the time dia itu akan bergerak antara lower band dan upper bandnya ini ya. Jadi masuk akal ya logikanya. Karena itu ketika harga itu dia break di bawah lower band, muncul sinyal buy, dan ketika harga break di atas lower band itu muncul sinyal sell. Indikator kedua yang akan kita gunakan dalam sistem ini adalah EMA 100 ya, atau Exponential Moving Average dengan periode 100 yang saya beri warna aqua ini. Fungsi dari EMA 100 ini adalah sebagai filter trend ya teman-teman semua. Jadi seperti contoh yang ini, misalkan ketika harga ada di bawah EMA 100-nya ini, maka kita hanya akan mengambil sinyal sell yang diberikan oleh Bollinger Band ya. Sebaliknya kita mengabaikan sinyal buy yang diberikan oleh Bollinger Band. Sebaliknya ketika harga itu dia bergerak di atas EMA 100-nya ini, maka kita hanya akan mau ambil sinyal buy yang diberikan oleh Bollinger Band dan mengabaikan sinyal sell yang diberikan oleh Bollinger Band. Indikator ketiga yang akan kita gunakan adalah RVI atau Relative Vigor Index ya teman-teman semua, yang di sini dia berfungsi sebagai trigger ya. Jadi timing kapan kita harus entry buy ataupun entry sell. Ketika RVI ada di bawah level 0, itu mengindikasikan sebuah kondisi yang oversold. Sebaliknya ketika RVI itu ada di atas 0, itu mengindikasikan suatu kondisi yang overbought. Trigger buy muncul ketika RVI ada di area oversold dan garis hijau memotong garis merah ke arah atas seperti yang kita lihat di sini ya teman-teman semua. Ini adalah trigger buy kita. Sedangkan trigger sell muncul ketika RVI ada di area overbought dan garis hijau memotong garis merah ke arah bawah seperti yang kita lihat ini. Ini adalah tampilan bagaimana jika ketiga indikator tadi kita gabungkan menjadi satu. Kita akan mulai dengan contoh sinyal buy yang dihasilkan oleh sistem ini ya teman-teman semua. Pertama kita akan melihat apakah EMA 100-nya sudah memberikan kita sinyal buy atau belum ya. Dan kalau kita melihat di sini harga sedang bergerak di atas EMA 100-nya, artinya apa? Artinya EMA 100-nya sudah memberikan sinyal buy. Kemudian kita juga akan melihat apakah Bollinger Band-nya juga menghasilkan sinyal buy atau tidak atau belum ya. Dan di sini kita melihat teman-teman di sini ada sinyal buy yang dihasilkan oleh Bollinger Band ya, which is di sini ada beberapa candle yang dia sudah break di bawah lower band daripada Bollinger Band-nya, which is ini adalah sinyal buy yang dihasilkan oleh Bollinger Band-nya. Sekarang kita tinggal melihat ke RVI-nya ya teman-teman, karena EMA 100 dan Bollinger Band-nya sudah menghasilkan sinyal buy. Nah, sekarang kita akan lihat ke RVI-nya apakah dia juga menghasilkan sinyal buy atau tidak. Nah, di sini perhatikan ya teman-teman, di sini sangat penting sekali di sini.
Sebenarnya dari Bollinger Band dan EMA 100 itu sudah menghasilkan keduanya ya, keduanya sudah menghasilkan signal buy itu di sini ya teman-teman, di candle yang ini ya. Itu sebenarnya keduanya sudah menghasilkan signal buy, akan tetapi kita melihat RVI-nya di sini teman-teman ya, itu belum ada trigger buy-nya ya. Oleh karena itu di sini kita belum open posisi buy ya. Ini agar penting untuk dipahami ya teman-teman. Nah, di sini kita melihat teman-teman, RVI itu dia baru mengeluarkan sinyal buy ya, itu di sini ya. Perhatikan bahwa baru di sini RVI itu garis hijaunya itu memotong garis merah ke arah atas di area oversold. Artinya apa teman-teman? Artinya kita itu baru boleh open buy itu setelah terjadi crossover hijau dan merah ini ke atas ya, RVI-nya ya maksudnya ya. Artinya kita itu open buy-nya itu di sini ya, di area sini kita open buy ya teman-teman semua. Jadi dia kita open buy-nya itu tidak di sini. Kenapa? Karena di sini belum ada RVI yang crossover garis hijau belum crossover ke di atas garis merah ya. Oleh karena itu di sini kita nggak buy dulu ya, kita buy-nya itu di sini. Sekarang saya akan bahas stop loss dan target price-nya ya teman-teman semua. Jadi untuk stop loss dan target price itu saya menggunakan untuk sistem ini ya. Saya menggunakan rumus risk reward ratio itu 1:2 ya. Artinya stop loss-nya itu setengah daripada targetnya ya. Artinya targetnya itu 2 kali stop loss-nya. Pertama-tama kita akan hitung dulu stop loss-nya ya teman-teman semua. Jadi dari entry buy kita yang di sini ya kan, kita tuh mau stop loss-nya berapa ya. Nah, untuk stop loss-nya teman-teman kita menggunakan patokan ATR ya. Bagi teman-teman di sini yang mungkin belum familiar dengan ATR, bisa lihat video saya tentang ATR, tapi ini gampang aja kok ya. Jadi ATR ini adalah average true range ya. Dia adalah indikator yang ada di banyak platform termasuk di MetaTrader ya, tinggal dipasang aja ya. Jadi ini kita melihat di kiri bawah ini ya teman-teman, ATR-nya itu ini ATR 14 ya. ATR 14-nya itu nilainya adalah 0.00110 ya. 0 yang di belakang ini nggak usah dibaca ya, karena ini adalah MetaTrader 5 desimal. Jadi sebenarnya nilainya itu 0.0011 atau 0.0011 ya. Artinya apa? Artinya ini adalah chart GBP USD di H1 ya teman-teman semua. Artinya bahwa ATR, nilai ATR untuk GBP USD di H1 ini adalah 11 pips ya. Nah, rumus untuk stop loss-nya adalah 2 ATR ya teman-teman semua. Artinya apa? Stop loss-nya adalah sebanyak 22 pips. Nah, karena kita menggunakan risk reward ratio itu 1:2, maka target price-nya berapa? Tinggal dikalikan 2 aja stop loss-nya, ya kan? Artinya bahwa target price-nya adalah 2 kali 22 pips, yaitu 44 pips. Terakhir saya ingin memberikan sebuah tips dalam menggunakan sistem ini ya teman-teman. Tipsnya adalah begini. Kita sebaiknya, saran saya, kita hanya mengambil sinyal pertama yang muncul. Apa maksudnya Pak Setio? Jadi begini ya teman-teman, kita tahu ini misalkan ya, bullishnya itu kan mulai dari sini ya teman-teman. Jadi ketika harga itu pertama kali dia break di atas EMA 100-nya, disinilah muncul atau awal dari tren bullishnya. Nah, kita hanya cari sinyal pertama yang muncul. Ya, artinya begini. Sinyal pertama yang muncul itu kan di sini. Tadi yang sudah dicontohkan ya. Sinyal pertama yang muncul itu kan di sini ya, di area sini ya, ketika RVI-nya ini dia sudah di area oversold dan dia crossover ya, garis hijau memotong garis merah ke arah atas. Nah, ini adalah muncul sinyal buy kita yang pertama ya, yang perawan ya, istilahnya begitu ya teman-teman. Kita sebaiknya hanya mengambil sinyal yang perawan ini aja ya. Di sini teman-teman, di sini muncul lagi nih, di sini muncul lagi sinyal kedua ya, di sini muncul lagi sinyal kedua ya kan. Harga ada di EMA 100, kemudian ini harga dia juga sudah break di bawah lower band daripada Bollinger Band-nya, dan di sini kita juga melihat RVI-nya garis hijau juga sudah crossover ke atas garis merah. Artinya Pak, ini juga memberikan sinyal buy yang valid juga. Akan tetapi karena ini adalah sinyal kedua yang diberikan, maka sebaiknya sinyal kedua ini kita nggak ambil ya. Jadi sekali lagi kita hanya ambil sinyal yang pertama yang diberikan saja.
Apa alasannya saya menyarankan bahwa sebaiknya kita hanya mengambil sinyal pertama yang diberikan dan bukan sinyal-sinyal setelahnya? Alasannya adalah seperti ini teman-teman, bahwa biasanya kebanyakan sinyal yang muncul setelah sinyal pertama, sinyal kedua, ketiga, dan seterusnya, itu kekuatannya tidaklah sekuat sinyal yang pertama. Ingat bahwa kita menggunakan risk reward ratio itu 1:2 ya. Artinya apa? Artinya kita membutuhkan pergerakan yang ada di fase awal tren, sehingga probabilitas untuk mencapai target price-nya itu juga semakin besar. Sebaliknya, jika kita masuk pada sinyal yang kedua dan seterusnya, itu artinya kita masuk pada fase-fase pertengahan atau bisa jadi fase-fase akhir daripada sebuah tren, di mana hal itu justru akan mengurangi probabilitas profit kita. Untuk posisi sell, logikanya tinggal dibalik saja ya teman-teman semua. Jadi harga itu dia harus bergerak di bawah EMA 100, kemudian Bollinger Band-nya itu, harganya itu dia harus break di atas upper band daripada Bollinger Band-nya, dan RVI-nya itu ada di area overbought dan garis hijau memotong garis merah ke arah bawah. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan share ke media-media sosial agar semakin banyak trader di Indonesia mendapatkan manfaat. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.